teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Alurnya, sertifikat dibalik nama atas nama yang bersangkutan, lalu dibawa ke koperasi untuk mencairkan pinjaman. Jadi seolah pinjam dengan menggadaikan sertifikat itu. Keluar berapa uang ini? Berapa jumlahnya? Kalau nggak salah 11 ya, saya harus cek dulu ya. Kok Mas Dino bisa tahu kalau dari sertifikat yang telah pindah nama itu kemudian digadaikan ke sebuah koperasi untuk dapat uang? Setelah kita kita selidiki, telusuri satu komplotan ini, mereka menggarap salah satu saudara. Masih family? Masih family ya. Saya boleh mohon maaf. Artinya bekerja sama dengan family tersebut? Iya. Yang namanya ada di sana gitu. Iya. Dan itu kemudian cerita semua. Akhirnya dia menyesal dan cerita gitu. Jadi semua dibongkar ini oleh salah satu dalam tanda kutip whistleblower-nya itu adalah family yang kemudian memang sebelumnya sempat bekerja sama dengan dugaan sindikat ini. Iya. Kemudian salah satu dari komplotan ini mencoba melakukan hal yang sama di rumah yang Paradiso. Rumah di Paradiso itu milik ibu, tapi juga atas nama saudara lain gitu. Ya, namanya Yur. Jadi Yur ini di approach oleh dia. Nggak mau ya. Walaupun si orang-orang ini tahu yang punya my mom gitu. Ya kan. Yur nggak mau, ya akhirnya apa? Melalui KTP palsu. Rumah yang pertama juga, kenapa kemudian family Mas Dino bisa dugaan terlibat ya ke sini? Karena memang dikuasakan oleh ibunda. Iya, dikuasakan ya. Yang rumah Paradiso ini juga kemudian dikuasakan terhadap family yang lain, saudara yang lain, tapi saudara itu menolak untuk diajak kong kali kong. Benar. Ini semua masih dugaan saudara, tapi kemudian jelas apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Dino bahwa ada pola-pola yang kemudian harus diselidiki tuntas oleh pihak kepolisian. Lalu kemudian terbongkar semua ini ke koperasi, keluar uang sekitar 11 miliar tadi untuk rumah pertama ya? Lalu kemudian dibagi-bagi. Nah, itu setelah itu saya nggak ngerti bagaimana. Mungkin polisi yang tahu alur keuangannya. Tapi kalau untuk rumah yang pertama, jelas ada pembagiannya gitu. Dan saya mengetahuinya gitu. Dan semua ini Mas Dino sampaikan, ini pasti kemudian bukan atas kehendak dari ibunda yang mau menjual. Memang tidak pernah ada penjualan, tidak pernah ada transaksi. Ibu saya aja shock begitu dengar mengenai itu. Right. Ini murni asli upaya penipuan gitu. Right. Karena kalau mereka pembeli yang syah pasti akan datang ke ibu saya atau bahkan ke Yur yang namanya di sertifikat, kemudian bikin perjanjian AJB dan lain sebagainya, tapi itu nggak pernah, sama sekali nggak. Tiba-tiba hilang aja. Jadi udah siluman gitu ya. Jadi begitu ditolak oleh Yur untuk bekerja sama, langsung tancap gas untuk menggunakan KTP palsu itu untuk melakukan pengalih nama dari sertifikat. Ini semua tentu masih dalam proses penyelidikan, meskipun tadi apa yang disampaikan oleh Mas Dino ini jelas sekali. Apa yang bisa Mas Dino sampaikan di sini? Karena ini bukan hanya bicara soal individu ya, tapi ini bisa terjadi ke siapapun. Atas sebuah katakanlah modus atau cara seperti ini. Jadi pertama silakan cek sertifikat Anda. Kalau ada kecurigaan, cek ke BPN apakah masih atas nama Anda. Gitu. Walaupun fisiknya asli masih di kita misalnya? Iya, karena bisa ada sertifikat ganda. Dan itu banyak sekali kasusnya. Dan hati-hati kalau berhubungan dengan broker, harus minta KTP-nya, ya kan? Itu KTP pun nggak menjamin ya. Kalau calon pembeli juga harus minta data yang lengkap dan ketahui apakah mereka kredibel atau enggak gitu. Dan hati-hati melawan sindikat ini. Sindikat ini selalu biasanya lolos karena pertama mereka selalu main dengan orang dalam. Dua juga jaringan mereka luas. Atau enggak di peradilan juga ada mengatakan itu. Dan ya di peradilan. Jadi mereka bilang ya udah kalau kita ada masalah kita ke pengadilan aja. Sementara pengadilan udah digarap sama mereka misalnya, ya kan? Ini masih dugaan. Tentu ini harus dibuktikan lagi. Dan kalaupun mereka melawan dalam proses pengadilan, maka banyak yang akhirnya nyerah karena nggak kuat bayar lawyer dan prosesnya lama. Tapi ini merupakan sebuah
membuka mata bahwa satu hati-hati, yang kedua memang ada kasus-kasus seperti ini yang menjadi PR bagi negara. Ya, udah jadi pengetahuan umum lah bahwa kasus-kasus tanah ini benar-benar menjadi masalah yang serius di seluruh masyarakat gitu. Oke, baik. Gitu. Yang jarang kemudian terangkat ke permukaan, tapi kemudian Mas Dino mengangkat permukaan ini, tentu ini menjadi sebuah pelajaran. Terima kasih. Bung Dino Patijalal, mantan diplomat yang juga pernah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri dan juga Dubes Amerika Serikat dari Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Dalam melakukan aksinya, kelompok mafia tanah ini berbagi peran. Ada yang bertindak selaku aktor intelektual, ada yang bertindak selaku pihak yang menyiapkan sarana dan prasarana, ada yang bertindak selaku figur dalam pengertian yang mengaku sebagai pemilik atas tanah dan bangunan, ada yang berperan sebagai staf PPAT, pejabat pembuat akte tanah, dan ada yang bertindak sebagai figur pemilik sertifikat tanah. Dan saudara, baru saja saya hampiri pengacara dari Freddy Kusnadi, Bung Tonin Tahta Singarimbun, yang baru saja menengok karena baru saja hari ini dilakukan pemeriksaan dan kabarnya akan dilakukan penahanan. Betul, Bang? Karena dugaannya yang kemudian disampaikan kepada Freddy Kusnadi sebelumnya ini adalah menjadi dalang dari apa yang kemudian ditudingkan. Pertama, ia melakukan dugaan pemalsuan sertifikat tanah untuk kemudian dia gadaikan di sebuah koperasi untuk mendapatkan uang. Tidak benar. Jadi uang yang diterima berapa jumlahnya, Bang? Pokoknya tidak benar. Jadi gini. Ada penerimaan uang kabarnya. Jadi ada yang menggadaikan di koperasi. Itu kelompoknya namanya M, saya M aja kan, dengan L. Nah, dia menggadaikan sertifikat yang rumahnya nanti dibeli oleh klien saya, Freddy. Ya, itu yang di Antasari itu. Oke. Nah, jadi mulai Agustus itu ditawarin rumah itu kepada si Freddy. Nah, nanti Freddy yang menebuslah sertifikat itu dari pinjaman seorang untuk menebus sertifikat 4 miliar. Setelah sertifikat di dia, baru ke AJB dan seterusnya. Baru dia jaminan ke bank swasta dapat 6 miliar. Dibayarlah semua biaya-biaya. Jadi klien abang ini, Freddy Kusnadi ini, membeli bukan dari ibunya Bu Dino Patijalal. Karena yang punya rumah bukan ibunya, Yuniawarti, sesuai dengan nama dalam sertifikat. Dan tidak pernah ada nama si Anu, si Zero, nggak pernah ada namanya di situ. Ini yang di Paradiso ya? Paradiso. Lalu kemudian Yur itu menyatakan bahwa tidak menjualnya. Nah, jadi Yur berkilah bahwa dia tidak pernah menjual. Tapi tanya Yur, pernah nggak ketemu dengan klien saya? Tanya Ibu Dino Patijalal, pernah nggak klien saya bertemu? Kalau tanya dia bilang lupa, hak dia 84. Tapi klien saya ada 3 kali bertemu dan sudah mentransfer 500 juta, mentransfer lagi 200 juta, mentransfer lagi 250 juta, total 950 juta. Jadi, tapi kemudian informasi yang saya dapatkan dari Bung Dino Patijalal adalah bahwa digunakan KTP palsu atas nama Yur tadi untuk kemudian memindah balik namakan sertifikat itu. Jadi ada foto yang kemudian diubah. Nah, jadi kalau itu siapa yang membuat? Tidak ada kaitan antara penyiapan KTP palsu kalaupun ada dengan klien kami. Klien kami adalah pembeli, yang menyiapkan itu adalah penjual. Kewajiban notaris untuk ngecek keasliannya. Kewajiban notaris untuk melakukan sudah terjadi apa tidak pembayaran. Dan notarisnya sekarang sudah ditahan? Apakah ditahan, apakah jadi tertahan kami nggak tahu, tapi notarisnya mengatakan begini, saya tidak pernah mengeluarkan AJB itu. Nah, sementara klien kami datang ke kantornya, tanda tangan, dan sudah ada tanda tangan orang lain. Sudah jadi, dan dia bawa salinannya. Notarisnya mengaku belum selesai, sementara Freddy, klien Anda, menyatakan bahwa sudah selesai kok, dan saya sudah lakukan transaksi. Berapa uang yang diberikan kepada pemilik rumah pada waktu itu, Yus, menurut
kepada ibunya 500 juta sebelum tanda tangan AJB. Kok 500 juta sudah bisa pindah balik nama? Lah, kalau saya juga beli rumah bayar 500 juta dapat rumah 10 miliar. Bukan kayak sesuatu yang janggal. Masa 500 juta yang dibayarkan lalu bisa sertifikat berpindah nama pada tanah dan bangunan yang jumlahnya belasan miliar? Kan aneh. Jadi begini, kalau lihat 500 jutanya, ya itu kan AJB harus tebus dari koperasi 4 miliar klien kami. Berarti klien kami sudah bayar 4,5 dong. Baru ke AJB, baru ke BPN. Keluar lagi dari BPN, dia sekolahkan lagi dapat 6 miliar salah satu bank swasta. Siapa yang naruh di koperasi? Nah, itu namanya M dan L. Kan tanahnya milik Yus. Nah, berarti kan Yus kasih, tolong cariin duit. Kalau Yus nggak dari tidak mana pernah tuh? mengaku menaruh di koperasi tersebut untuk mendapatkan uang. Ya, kalau sekarang dia akan ngomong begitu. Kalau nggak gimana sertifikat bisa? Kalau hilang sertifikat lapor dong. Baik, itu yang kemudian ada missing link, nanti biarkan itu menjadi penyelidikan Ya, polisi. ya, Tapi biarkan pada apakah polisi. ini kemudian terkait atau tidak, sel terputus atau tidak, apakah kemudian ini seolah-olah kemudian sel terputus tapi merupakan sindikat, tentu ini bisa terjawab nanti ketika kemudian ada di persidangan. Nanti kita akan cermati sama-sama. Terima Siap, kasih. terima kasih Bang Ahmad. Bung Tonin Tahta Singarimbun yang telah memberikan informasi di program Aiman. Terima kasih, terima kasih. Kebetulan saya bicara kasus ya, Bung Dino Patijala keluarganya. Ini KTP ibunya dipalsukan, tapi kemudian fotonya seseorang yang datang ke PPAT tersebut adalah seseorang itu. Keluarga Patijala itu dikenal, suami Hasim Patijala itu kan dikenal. Notaris itu kan mengenal, kalau nggak kenal itu keterlaluan. Ini notaris asongan ini. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan melisiknya eksklusif